viewers, welcome back with me, Eva. In this video, kita akan membahas tentang what's the difference. Nah, untuk what's the difference kali ini, kira-kira apa saja ya? Check this video! Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa kata-kata yang hampir sama atau kita mengiranya kata-kata itu sama artinya, tetapi memiliki makna yang berbeda. Di antaranya, yang pertama adalah perbedaan antara compliment dan compliment. Compliment. Nah, compliment berarti pujian. For example, I'll give her a compliment because of her achievement. Kalau compliment, dia berarti melengkapi. I will compliment this puzzle soon. Selanjutnya adalah learn dan study. Learn memiliki arti belajar, tapi dia fokus kepada proses pemahamannya. Jadi kita harus mendapatkan sesuatu atau menguasai sesuatu dari proses belajar itu. Nah, contohnya, I'm learning about English to be an English tutor. Saya belajar bahasa Inggris untuk menjadi tutor bahasa Inggris. Nah, untuk menjadi tutor kita harus benar-benar memahami materi bahasa Inggris untuk disampaikan kepada murid-murid kita. The next is study. Nah, study sendiri ini memiliki arti yang sama, yaitu belajar, tetapi study lebih fokus ke proses belajarnya saja, tanpa harus menguasai apa yang kita pelajari. Contohnya, she studies at that school for 3 years. Dia belajar di sekolah itu selama 3 tahun. Nah, ketika dia belajar di sekolah itu, dia tidak ada yang difokuskan. Berbeda dengan kita belajar di kampus atau universitas. Nah, jadi untuk study sendiri, dia lebih fokus ke proses belajarnya saja, tanpa harus menguasai satu objek di tempat itu. Nah, selanjutnya ada hear dan listen. Mereka sama-sama berhubungan dengan indera pendengaran kita, yaitu mendengar. Nah, hear dan listen, perbedaannya hanya terletak di kesengajaan dan tidak disengaja. Nah, untuk hear itu adalah ketika kita mendengarkan sesuatu tanpa sengaja. Karena suara itu tiba-tiba datang atau suatu hal tiba-tiba terjadi. Contohnya adalah, last night I heard somebody knocked at the door. Tadi malam saya mendengar seseorang mengetuk pintu itu. Nah, untuk listen sendiri, kita sengaja mendengarkan sesuatu. Contohnya, I listen to the music every day. Saya mendengarkan musik setiap hari. Jadi, kita benar-benar mendengarkannya dengan sengaja. Nah, it's a game Among Us. Kenapa sih nggak pakai between? Kenapa ya kira-kira? Among and between. Among dan between sama-sama berarti di antara, tetapi perbedaannya adalah di objeknya. Untuk among, dia di antara objek yang lebih dari 2. Tetapi kalau between sendiri itu di antara 2 objek atau 2 pelaku. Contoh dari among adalah, she is the smartest student among her classmates. Dia adalah murid paling cerdas di antara teman-temannya. Nah, untuk between sendiri, dia di antara dua. Contohnya nih, it's a secret between you and I. Ini adalah suatu rahasia di antara kau dan aku. Oke, sekarang kita ke perbedaan yang terakhir, it's between remind and remember. Nah, remind and remember, ini kadang-kadang kita nggak tahu artinya dan tidak bisa menggunakannya dengan tepat. Dan seringnya kita hanya menggunakan remember. Padahal remind itu juga harusnya berperan di dalam suatu kalimat. Remember artinya mengingat. Dan remind itu artinya mengingatkan. Nah, jadi remind ini lebih aktif daripada si remember. Karena remember itu bisa dikatakan suatu keadaan di mana kita mengingat suatu hal. Oke, nah langsung aja ke contohnya nih. Remember, I remember all memories about him. Saya mengingat semua kenangan sama dia. Nah, kalau remind, contohnya seperti ini. I have reminded him to come earlier. Aku udah ngingetin dia buat datang lebih awal. Nah, di situ perbedaannya. Mengingat dan mengingatkan. Nah, itu tadi beberapa kata-kata yang membuat teman-teman terkadang bingung cara menggunakannya atau terkecoh dan bisa dikatakan mereka adalah confusing words. Oke, jadi sekarang teman-teman udah tahu dan upgrade lagi ya untuk kata-kata bahasa Inggris yang harusnya digunakan dengan tepat. Oke, thank you for watching this video. See you in the next video. Bye! Kampung Inggris